Oke, kita bahas soal nomor 1. Baca soalnya, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah. Nah, kita harus tahu ya guys, untuk jawab tipe soal ini kita harus tahu inti bacaan yang ada di dalam paragraf ini tuh tentang apa aja. Jadi kita langsung bisa membedakan dan memisahkan kalimat-kalimat ini jadi 2 paragraf. Langsung aja kita analisis kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf ini. Oke, kita analisis kalimat 1. Kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia jika diolah secara benar. Nah, ini tuh menyajikan informasi secara umum, atau ini tuh pernyataan umum tentang kacang merah. Terus, yang kalimat 2, kacang merah kering merupakan sumber folasin. Nah, ini tuh menambah informasi spesifik tentang nilai gizi kacang merah. Lanjut, kalimat 3, folasin adalah zat gizi esensial yang mampu mengurangi risiko kerusakan pada pembuluh darah. Nah, kalimat 3 ini tuh dia menjelaskan tentang folasin dan manfaatnya dalam mengurangi risiko kerusakan pada pembuluh darah, di mana ini tuh melanjutkan ide tentang pentingnya kandungan gizi dalam kacang merah. Lanjut, kalimat 4, kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan, terus tereret sampai sini guys. Setelah kita perhatikan, kalimat 4 ini menggambarkan manfaat tambahan dari kacang merah, seperti kemampuannya mengurangi kerusakan pembuluh darah, terus manfaat-manfaat lainnya. Dan ini itu semakin memperkuat tema kesehatan dari kacang merah, kayak gitu guys. Jadi bisa kita simpulkan kalimat 1 sampai kalimat 4 dia tuh membahas tentang manfaat dari gizi kacang merah. Kita tulis di sini aja ya guys. Kalimat 1 sampai kalimat 4 membahas. Maka dari itu bisa kita simpulkan kalimat 1 sampai kalimat 4 membahas manfaat gizi kacang merah. Next, kalimat 5, kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Nah, maksud dari kalimat 5 ini tuh sebagai pernyataan umum yang mendukung informasi kesehatan kayak gitu. Terus, kalimat 6 sebaliknya, kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Nah, kalimat 6 ini tuh maksudnya dia tuh sebagai informasi tambahan dan mendukung informasi sebelumnya kayak gitu. Terus, nomor 7, dalam 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan 4 gram serat, terdiri dari serat larut air dan tidak larut air. Next, nomor 8, serat yang larut air mampu menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula dalam darah. Nah, maksudnya itu dimana dia tuh menjelaskan efek positif serat larut air pada kadar kolesterol dan gula darah, dimana berkaitan dengan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya kayak gitu guys. Lanjut, kalimat nomor 9, namun di sisi lain kacang merah memproduksi gas dalam usus yang membuat perut kembung. Nah, maksud dari kalimat 9 itu dia menyebutkan efek samping dari kacang merah, yaitu produksi gas di usus yang dapat menyebabkan perut kembung. Nah, ini tuh memberikan perspektif yang seimbang tentang konsumsi kacang merah, di mana ada perspektif yang menyebutkan dampak positifnya dan dampak negatifnya kayak gitu guys. Maka dari itu ya guys, bisa disimpulkan kalimat 5 sampai kalimat 9 itu dia tuh intinya membahas tentang, atau dia tuh menjelaskan tentang informasi lebih rinci dan lebih spesifik tentang manfaat dari kacang merah kayak gitu guys. Oke, langsung aja di sini aku mau tulis kalimat 5 sampai kalimat 9 adalah dia tuh informasi lebih rinci. Informasi lebih rinci dan spesifik. Oke guys, jadi kalimat 1 sampai kalimat 4 membahas manfaat gizi kacang merah, sedangkan kalimat 5 sampai kalimat 9 dia tuh informasi lebih rinci dan spesifik tentang gizi kandungan yang ada di kacang merah. Maka dari itu bisa kita simpulkan jawaban yang benar ada di opsi C. Yeay. Pokoknya intinya kalau nomor 1 sampai 4 itu yang pernyataan umum, yang menjelaskan pernyataan umum si kacang merah, sedangkan nomor 5 sampai 9 itu menyajikan tentang informasi yang lebih spesifik tentang si kacang merah. Seperti itu ya guys, semoga kalian paham. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 2. Langsung baca soalnya ya guys. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat. Nah, kalau gua sendiri untuk menjawab tipe soal ini, kita tuh bisa cek apakah dia tuh punya struktur yang jelas, apakah strukturnya ambigu atau enggak. Nah, menurut gue yang paling ampuh itu kita cek apakah kalimat ini tuh punya subjek atau tidak. Nah, ini biasanya tuh yang kita cari tuh subjeknya gitu ya guys. Langsung aja kita cek satu persatu, mulai dari kalimat yang pertama. Kacang merah memiliki, nah ini kacang merah subjek, terus si memiliki ini sebagai predikat. Langsung aja kita tandain ya biar nggak bingung. Subjek, predikat, berarti ini ada subjeknya ya guys. Terus folasin adalah, nah ini folasin sebagai subjek, terus adalah sebagai predikat. Next, kalimat 5, kandungan lemak dan natrium, nah ini dia ada subjek berarti. Terus yang nomor 7, dalam 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan, nah ini tuh dia nggak ada subjek guys, karena kata dalam di sini tuh fungsinya bukan sebagai subjek guys, di sini tuh fungsinya sebagai keterangan. Nah, pokoknya yang ada kata dalam ini tuh di sini sebagai keterangan. Nah, terus gimana sih kalimat yang benernya? Nah, di sini udah aku tulis. Nah, yang benernya itu ada 2 opsi, kalian bisa yang kayak gini, yang kata dalamnya diilangin.
Langsung aja kita pakai yang 100 gram kacang merah, jadi dalamnya itu dihilangin. Kalau kalian mau pakai dalam, kita tambahin koma guys, biar keterangannya itu jadi jelas. Dalam 100 gram kacang merah kering, koma. Nah, di sini baru benar. Jadi, kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat nomor 7. Bentuk kean pada kata kesehatan dalam kalimat 1 mempunyai kesamaan makna dengan, nah, di mana kalimat 1 kan dia ngomongnya kesehatan. Nah, jadi kita tuh untuk menjawab tipe soal ini kita harus tahu makna dari kean di sini tuh apa sih, maknanya apa. Nah, guys, ini udah aku tulis. Jadi makna kesehatan di sini tuh adalah kan bentuknya tuh ke ditambah sehat ditambah an. Jadi makna kean di sini tuh sebagai keadaan, jadi itu keadaan sehat. Contoh lainnya kayak kebersihan, itu maknanya keadaan bersih, atau kedinginan, makna itu keadaan dingin, kayak gitu guys. Jadi kita harus cari makna di sini tuh yang punya makna tentang keadaan, kayak gitu guys. Langsung aja kita bahas opsinya satu persatu. Oke, opsi yang A ini ada kelautan. Kelautan di sini ke ditambah laut ditambah an. Jadi makna kean di situ berhubungan dengan laut, bukan pernyataan keadaan. Jadi opsi yang A ini salah ya guys. Langsung aja kita opsi yang B, kepulauan. Nah, makna kepulauan di sini apa sih? Bentuk kean di sini itu sebagai kumpulan pulau. Jadi opsi yang B ini juga salah. Opsi C, kekecilan. Kekecilan itu ke ditambah kecil ditambah an. Nah, ini tuh menyatakan terlalu kecil atau ukuran yang berlebih gitu. Jadi di situ bukan pernyataan keadaan. Opsi yang D, kediaman. Kediaman itu bentuk kean di sini tuh maknanya sebagai tempat tinggal. Jadi opsi yang D ini juga salah. Terus opsi yang E, kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu ke ditambah sejahtera ditambah an. Nah, sejahtera sendiri kan ini sebagai kata sifat ya. Dimana tuh di sini makna kean di kesejahteraan ini sebagai keadaan sejahtera. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan ya guys, yang punya makna sama kayak si kesehatan adalah opsi yang E. Yap, benar banget guys. Jadi jawabannya yang E. Next guys, kita bahas soal selanjutnya. Lanjut kita baca soalnya. Kata sebaliknya dalam kalimat 6, ide yang ada pada kalimat 5. Nah, kira-kira apa nih? Menegaskan, mengontraskan, meluaskan, menguraikan, atau menjelaskan. Langsung kita baca kalimat 5 dan kalimat 6. Kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Sebaliknya, kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Kira-kira apa nih ya guys? Nah, setelah kita perhatikan ya, kata sebaliknya di sini tuh dia punya makna mengontraskan. Jadi jawabannya itu yang B. Kenapa sih bisa yang B? Ayo langsung aja kita bahas. Mengontraskan. Jadi kata sebaliknya itu punya makna mengontraskan. Di mana mengontraskan ini tuh maksudnya menunjukkan perbedaan atau pembalikan sifat. Oke, jadi kata sebaliknya di situ mengontraskan ya, di mana dia itu bukan menunjukkan pertentangan, tapi dia tuh menunjukkan dua sifat yang berbeda dari si kacang merah, kayak gitu guys. Jadi sini tuh menunjukkan dua sifat yang berbeda dari si kacang merah, jadi mengontraskan, kayak gitu jawabannya guys. Nih bisa kalian lihat sendiri di mana di kalimat 5 dia ngomong kalau si kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah itu nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Sebaliknya kacang merah itu punya sumber serat yang baik. Nah, maka dari itu di sini tuh jawabannya mengontraskan, di mana dia tuh menunjukkan perbedaan atau pembalikan sifat, bukan pertentangan ya guys. Oke, biar lebih yakin dan lebih paham, kita bahas opsi lainnya. Kenapa bisa salah? Yang A, menegaskan, karena di sini tuh kata sebaliknya bukan sebagai menguatkan ya. Terus opsi yang C, meluaskan. Kenapa bisa salah? Karena sebaliknya ini bukan sebagai penambahan detail baru. Terus yang D, menguraikan. Kenapa bisa salah? Karena sebaliknya itu tidak menjelaskan bahwa dia tuh tidak memecah ide jadi bagian kecil. Karena kata menguraikan itu kan kita misal ide besar jadi ide kecil. Nah, itu nggak kayak gitu ya guys, kata sebaliknya di sini. Lanjut opsi yang E, karena kenapa sih menjelaskan ini bisa salah? Karena dia tuh tidak menerangkan makna dari kalimat sebelumnya, kayak gitu guys. Jadi yang lebih tepat adalah mengontraskan, seperti itu. Semoga kalian paham ya guys. Oke guys, kita bahas soal nomor 5. Langsung baca soalnya. Frasa mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, berkurangnya konsentrasi gula darah, dan menurunkan risiko kanker usus besar pada kalimat 4 dapat diperbaiki menjadi. Jadi ini tuh biar kalimatnya biar lebih efektif atau benar, gimana sih kita perbaikinya? Nah, ini tuh perbedaannya bener-bener udah di depan mata banget ya guys. Bisa kalian perhatikan kata kerjanya. Nah, kalau gue sendiri, cara mengerjakan soal ini tuh kita harus fokus ke kata kerjanya. Jadi misal kalau pakai kata kerja me, ya kasih kata kerja me semua gitu. Kalau pakai yang ber, ya kata kerja ber semua gitu. Jadi kita samain kata kerjanya. Nah, di sini mengurangi pakai me, terus menurunkan udah pakai me.
Terus ini berkurangnya. Nah, di sini belum pakai kata kerja me, sedangkan teman-temannya udah pakai kata kerja me. Maka dari itu, kata berkurangnya itu kita sesimpel kita ganti kata kerja me. Terus ini menurunkan udah pakai kata kerja me. Oke, langsung aja kita pilih opsi jawabannya, gak usah repot-repot lagi. Langsung kita baca, kita cari opsi mana sih yang mengandung kata kerja me semua. Ini enggak nih, ada turunnya, salah. Ternyata ada di opsi yang B. Jadi jawabannya opsi yang B. Kayak gitu guys. Nih kalau kita periksa lagi, ini berkurangnya terus. Berarti ini nggak pakai kata kerja me. Sedangkan teman-temannya pakai kata kerja me. Berarti ini salah. Nah ini juga salah. Di sini juga salah. Jadi jawabannya itu yang B. Yeay, ketemu guys. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 6. Langsung baca soalnya, kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis adalah kalimat. Langsung aja kita cek opsinya. Nah, untuk cek opsinya of course nggak usah kita cek seluruhan kalimat ini. Kita cuman perlu cek nomor 1, 2, 4, 8, dan 10. Jadi gitu guys. Langsung aja kita baca kalimat nomor 1. Durian merupakan buah yang sangat disukai sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, ini tuh nggak ada makna lain. Terus lanjut baca nomor 2. Raja buah dengan aroma khasnya. Nah, ini langsung ketemu guys, raja buah. Jadi, makna raja di sini tuh bukan kayak penguasa tertinggi di suatu kerajaan gitu loh. Bukan penguasa tertinggi. Atau orang yang memimpin tertinggi gitu loh. Jadi, makna raja di sini tuh bukan kayak gitu ya guys. Jadi, makna raja di sini tuh raja buah. Kan si durian itu disebut raja buah, jadi makna raja buah di sini tuh durian sebagai buah yang paling istimewa di antara buah-buah yang lainnya gitu guys. Bentar aku tulis. Buah istimewa. Nah gitu, jadi bisa kita simpulkan ya guys, makna yang punya makna lain itu ada di kalimat nomor 2 yaitu raja buah. Yeay, langsung ketemu guys. Ya kalau mau lebih jelas kita cek opsi lain. Opsi yang 4, di Indonesia perubahan iklim yang terjadi umumnya itu berdampak pada perubahan cuaca seperti meningkatnya suhu. Ternyata ini juga nggak ada guys. Terus nomor 8, musim kering yang berlangsung lebih dari 3 bulan dapat menyebabkan bunga dan buah tanaman durian rontok. Nah di sini juga udah benar, nggak ada makna lain. Terus kedua kondisi tersebut menghambat pertumbuhan durian. Nah jadi bisa disimpulkan ya guys, yang udah benar itu opsinya ada di yang B, yaitu kalimat nomor 2. Semoga kalian paham. Langsung aja kita baca soal nomor 7. Kita baca soalnya. Kalimat 7 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Nah, berarti untuk menjawab tipe soal kayak gini kita harus membaca kalimatnya secara keseluruhan biar lebih paham kayak gitu. Langsung aja kita cocokin sama opsi yang ada. Oke, langsung kita bahas opsinya. Opsi yang A, agak sangat. Kita masukin ya, coba ke kalimatnya. Peningkatan suhu agak menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi sangat basah. Nah, menurut aku ini opsi yang A ini salah. Kenapa sih bisa salah? Karena agak di situ terlalu lemah untuk menggambarkan dampak perubahan iklim, dan sangat ini tidak berpasangan logis dengan agak. Kayak pokoknya opsi yang lain ini pas kita masukin ke nomor 7 ini kayak gak logis gitu loh, kayak gak nyambung nih. Peningkatan suhu agak gitu, kayak aneh gitu gak sih? Lanjut opsi yang B yaitu dapat lebih. Kita masukin ke kalimat nomor 7. Peningkatan suhu dapat menjadikan daerah kering dan daerah basah menjadi lebih basah. Nah, di sini juga salah opsi yang B. Kenapa? Lanjut opsi yang C. Sepertinya terlihat peningkatan suhu sepertinya menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi terlihat basah. Nah, ini juga salah. Kenapa sih? Karena terlalu subjektif dan tidak ilmiah untuk konteks yang berbasis fakta. Dimana kayak kata-kata sepertinya atau terlihat ini kan kayak subjektif gitu loh, kayak kurang ilmiah gitu. Jadi si opsi yang C ini masih kurang tepat ya guys. Lanjut kita bahas opsi yang D, cenderung dan semakin. Peningkatan suhu cenderung menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi semakin basah. Nah, kenapa sih opsi yang D ini bisa benar? Dimana kata cenderung ini karena menunjukkan bahwa peningkatan suhu biasanya mengarah pada kondisi tertentu, dan semakin ini tepat karena menegaskan bahwa daerah basah mengalami peningkatan intensitas atau kelembapan curah hujan. Nah, maka dari itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu pakai cenderung semakin. Dan last opsi yang E, diduga kurang. Peningkatan suhu diduga menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi kurang basah. Kenapa yang ini juga bisa salah guys? Karena diduga ini sifatnya spekulatif, sementara kurang basah ini bertentangan dengan konteks perubahan iklim. Biasanya daerah basah itu makin ekstrem kayak gitu guys. Intinya
yang opsi ini ada sifat spekulatifnya gitu. Jadi jawabannya yaitu yang D, cenderung semakin. Semoga kalian paham guys. Langsung aja kita bahas soal nomor 8. Langsung baca soalnya. Kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata masyarakat pada kalimat 1 adalah, kita baca kalimat 1, durian merupakan buah yang sangat disukai sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, makna lebih sempit dari kata si masyarakat ini tuh apa sih? Sebagai soal kayak gini, yang kata masyarakat, kelompok, individu kayak gitu kan, ini tuh cukup sering keluar ya guys di soal-soal tryout atau ya soal-soal UTBK gitu. Jadi gue rasa kalian pasti udah hafal lah ya tipe soal kayak gini. Kalau gue sendiri tuh ngerjain soal kayak gini sesimpel cari opsinya yang beda sendiri. Maksudnya gimana? Nah, ini kalau kalian lihat dari opsi A sampai D itu, nih opsi A sampai D maknanya kan luas semua, kayak komunitas, pasti isinya banyak orang, bangsa, perserikatan, publik. Ini kan pasti maknanya luas juga, sama kayak kata masyarakat, di mana masyarakat itu kan kumpulan orang-orang yang isinya kayak masyarakat itu isinya banyak orang, beda sama si individu. Individu kan artinya kan sendiri ya kan. Jadi bisa langsung kita disimpulkan ya, nggak usah kelamaan, jawabannya itu yang individu, di mana individu itu punya makna lebih sempit dari kata masyarakat. Oke guys, jadi si tingkatan individu ini tuh lebih kecil atau lebih sempit dari si masyarakat kayak gitu. Nah, di sini aku mau kasih tulisan aja biar lebih jelas. Kalau opsi yang A sampai D ini tuh maknanya kan sekelompok orang. Tapi kalau individu kan sendiri gitu guys. Jadi jawabannya itu yang E. Selesai. Lanjut kita bahas soal nomor 9. Kita langsung baca soalnya. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna sebenarnya adalah, makna sebenarnya itu di sini tuh maksudnya makna atau kita bisa bilang makna denotatif gitu ya guys. Pasti kalian udah belajar lah ya. Langsung aja kita bahas opsinya, nggak usah kelamaan. Oke, kita bahas opsinya. Opsi yang A, curah kalimat 4, yaitu pola curah hujan. Jadi di sini tuh makna curah itu jumlah atau turunan. Misal curah hujan berarti jumlah air hujan. Nah, ini tuh bisa sebagai makna denotatif, tapi juga bisa sebagai ada istilah teknis kayak gitu. Di sini aku tulis aja guys. Terus opsi yang B, budidaya. Budidaya kalimat 5. Mana nih? Budidaya kalimat 5. Pada budidaya durian. Jadi makna budidaya di situ kan proses menanam atau membesarkan tanaman. Jadi ini tuh lebih ke istilah pertanian gitu. Jadi tuh lebih spesifik kayak gitu. Berarti opsi yang B ini juga salah. Terus opsi yang C, naungan kalimat 6. Tanaman yang membutuhkan naungan. Nah, naungan di sini bisa berarti tempat teduh. Tempat teduh itu kan maknanya denotasi atau perlindungan, konotasi. Jadi tuh dia di sini tuh punya dua makna. Berarti ini salah. Lanjut opsi yang D, terik dalam kalimat 6, yaitu tidak tahan terik matahari di musim kemarau. Terik ini berarti panas yang menyengat, dimana di sini tuh dia masih punya makna denotatif, tetapi mengandung sedikit nuansa intensitas kayak itu. Jadi makna yang D ini juga salah ya guys. Terus opsi yang E, las, rontok kalimat 8. Mana nih kalimat 8? Nih. Dan buah tanaman durian rontok. Jadi di sini tuh si rontok ini punya makna sebenarnya, alias dia tuh murni denotatif, tidak ada makna lain kayak si opsi A sampai opsi D ini. Dimana di sini tuh dia punya makna jatuh atau lepas dari tangkainya. Jadi ini tuh benar-benar pure murni denotatif, tidak ada makna lain gitu kan. Kalau si curah dia ada dua makna juga, ini ada dua makna. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang E. Yeay, semoga kalian paham ya guys. Oke, langsung kita bahas soal nomor 10. Nah, ini tuh nama tipe soalnya bahasa panda. Nah, bahasa panda ini kalau di UTBK itu munculnya di nomor terakhir guys, sama kayak si simulasi ini. Jadi, ya kita harus berkelahi dengan waktu yang ada kan. Apalagi si PPU udah soalnya panjang, terus waktunya cuma sebentar. Jadi kita harus cepet-cepetan kerjain si bahasa panda ini. Gimana sih cara ngerjain soal bahasa panda ini dengan cepat? Nah, langsung aja nih triks gua ya. Kita cari kata yang sama. Berarti ini ada di katada. Di sini kata yang sama di sini sebelah kanan apa? Kakak. Berarti di katada artinya kakak. Di sini aku mau tulis dulu ya, guys. Nah, ini udah aku tulis di katada itu artinya kakak. Berarti kita cari lagi yang sama. Oh, ada kata bana. Bana berarti apa nih yang sama? Oh, di sini ada kata datang. Berarti bana artinya datang. Berarti kita cari sisanya. Berarti si katada ini udah. Bana ini juga udah. Apa nih tinggal? Oh, berarti Sela artinya makan. Terus si Makuta Jaya artinya adik kayak gitu. Langsung aja kita tulis. Nah, yang ditanya di soal itu apa sih cara mengatakan adik makan? Berarti kita cari kata-kata yang mengandung kata makan. Berarti makan di sini kan bahasa padanya Sela. Berarti kita eliminasi opsi yang gak ada kata si Sela. Berarti opsi D sama E udah pasti sama. Terus berarti gabungannya adalah
Sela, Makuta, Jea ada di opsi mana? Yap, opsi yang secepat itu guys, cara ngerjain si bahasa panda. Yeay.